Shalom Sobat Home dan selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Pada hari ini kita masih dalam masa-masa menuju persiapan kepada yang namanya adalah perayaan Pentakosta. Dan saat ini kita juga masih dalam pengumpulan Omer begitu ya. Nah teman-teman, pada pagi hari ini saya akan men-sharekan sesuatu hal yang mungkin saya sempat bahas sebelumnya begitu ya, tapi saya mau menekankan beberapa poin penting untuk kita pahami. Karena ini bulan terkait di mana kita akan harus terkonek dan apa sih Pentakosta sebenarnya bagi orang Kristen. Karena kalau kita pertanyakan sekali lagi pada orang-orang pada bilang bahwa Pentakosta hanya sekedar orang mengalami baptis Roh Kudus, Pentakosta hanya sekedar yang namanya mengalami kepenuhan Roh Kudus berbahasa, hanya sebatas itu saja. Dan kita kehilangan makna yang asli dari Pentakosta. Nah, teman-teman, salah satu peristiwa penting bagi bangsa Israel tentang Pentakosta kita bisa menemukan pada Keluaran pasal 24 di mana sekali lagi dalam proses perjalanannya seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel tidak lulus dalam ujian-ujiannya Tuhan sampai alhasil ya teman-teman, sampai pada alhasil Tuhan memberikan aturan-aturan lain pada bangsa Israel, ya, dan bahkan pada Keluaran 23 kemarin sudah saya sempat singgung, Tuhan memberikan aturan mengenai hari raya bagi orang Israel, begitu ya. Nah, dalam suatu hari raya ini Tuhan menetapkan ada 3 hari raya yang penting bagi orang Israel untuk merayakan plus 1 hari raya, gitu ya. Nah, dari sana Tuhan juga memberikan sebuah ketetapan lagi, janji dan teguran pada Israel, begitu ya. Nah, Tuhan selalu membawa aturan mainnya di ayat Keluaran 23:20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Lalu di ayat 21, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, dan janganlah mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaran tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah, teman-teman perhatikan di sini aturannya Tuhan adalah bahwa Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya berjalan depan kita. Jadi bagi orang Kristen tidak ada yang namanya hidup dalam ketakutan. Bagi orang Kristen tidak ada yang namanya hidup dalam takut kecelakaan, takut musibah. Orang Kristen hidupnya dituntun Tuhan. Karena malaikat berjalan di depan kita untuk melindungi kita. Amin. So, orang Kristen menuju Pentakosta kita harus mengenal yang namanya identitas diri kita. Kita harus mengenal nama siapa diri kita dan apa yang Tuhan kasih kepada diri kita. Nah, selain itu teman-teman dikatakan bahwa malaikat tersebut membawa nama Tuhan. Malaikat yang menyertai hidup kita membawa namanya. So kita harus memperhatikan tuntunannya Tuhan. Ayat 22. Tetapi jika kau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka kau akan memusuhi musuhmu dan akan melawanmu. Perhatikan baik-baik. Jika kau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Nah, malaikat ini yang berjalan di depan kita, dia membawa nama Tuhan. Lagi-lagi Tuhan menekankan pentingnya untuk mendengar dan taat. So, ternyata Pentakosta selalu akan berbicara namanya mendengar Tuhan dan taat, mendengar Tuhan dan taat, mendengar Tuhan dan taat. Ini masih dalam perjanjian lama loh teman-teman. Perjanjian lama berkali-kali Tuhan menekankan pentingnya mendengar taat, mendengar taat, mendengar taat. So, mari kita pada hari ini untuk melatih diri kita untuk terus mendengar perkataan-perkataan Tuhan dan belajar taat terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Karena inilah identitas yang dibawa oleh orang-orang percaya, bahwa karena mereka tahu siapa Tuhannya, dan siapa dirinya, sehingga mereka hanya akan mendengar dan mengikuti apa perkataan Tuhannya saja. Ya, nah inilah yang membawa bangsa Israel harus berjalan. Dan bahkan akibatnya dari ketaatan kita adalah Tuhan yang membela kita, dia menyertai kita. Dan bahkan dikatakan banyak berkat dari ayat 24-33 kita akan bisa baca dengan sangat jelas di sana. Dan bagaimana aturan main Tuhan, di mana Tuhan menjaga bangsa Israel untuk tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah Allah lain, hanya Dia. Hashem Adonai, Allah pencipta langit dan bumi. Lebih daripada itu teman-teman, ada sebuah peningkatan perjanjian yang Tuhan lakukan. Kalau kita baca dengan lebih jelas lagi, khususnya pada Keluaran pasal yang ke-24, ada sebuah peningkatan perjanjian yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel, gitu ya. Nah, aturan main yang Tuhan lakukan, kalau kita baca dengan baik-baik ya, pada ayat 4, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, dan keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan 12 suku Israel. Artinya di sini
ketika mau membuat perjanjian, sangat penting. Pertama, sadar. Harus bangun mesbah di pagi hari. Bagaimana kehidupanmu? Apakah ada mesbah bagi Tuhan di pagi hari? Lalu, poin yang kedua, 12 tugu. Ada angka 12 di sini untuk mewakili 12 suku Saul. Jadi 12 ini bukanlah angka sembarangan. Ada meaningnya, ada maknanya. Apa itu nanti malam kita akan bahas lebih lagi. Namun pada pagi ini, saya mau informasikan bahwa ketika kau membangun mesbah, ayo ingat, cek hatimu, cek hidupmu, dan pastikan kalau kalian sudah melakukan aktivitas apapun pas pagi hari, bangunlah mesbah untuk Tuhan. Oke, lebih lanjut lagi teman-teman semua, ya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda pada ayat 5. Kemudian disuruhnya orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bahkan dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. Di bangsa Israel, anak-anak mudanya ketika mengikatkan perjanjian, mereka harus berjumpa dengan penebusan Tuhan. Hai anak-anak muda, mari menjelang Pentakosta ini, saya encourage setiap kalian, pastikan diri kalian untuk mengenal dan semakin mengenal tentang penebusan Kristus. Karena kekristenan tanpa mengenal penebusan Kristus tidak ada artinya. Oke, jadi sekali lagi pastikan hidupmu mengenal penebusan Kristus. Karena dari sanalah darah perjanjian yang abadi atas hidupmu. Oke. Nah, lebih dalam daripada itu, baru ayat 6 berbicara tentang Musa mengambil darah itu dalam pasu lalu disiapkan pada mesbah, itu ngomongin pendamaian. Oke, itu ngomongin soal penebusan Kristus tadi ya. Terus di ayat 7 diambilnya kitab perjanjian itu lalu dibacakan dan didengarkan oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Perhatikan baik-baik ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-7. Kitab perjanjian itu dibacakan dan didengar bangsa itu. Artinya teman-teman, ketika kalian membaca firman Tuhan, perhatikan. Firman ini, kitab perjanjian ini harus dibaca dan didengar. Kenapa harus dibaca dan didengar? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Kalau kalian mau punya iman, pastikan telingamu mendengar firman Tuhan yang disampaikan. Kalian bisa lakukan semua, lihat betapa efeknya akan luar biasa. Ketika kalian mengatakan kata-kata kutuk, kata-kata hujat, kata-kata perintah kematian terhadap sebuah pohon, pohon itu juga akan mati. Ingat kisah Tuhan Yesus mengutuk sebuah pohon yang tidak berbuah. Walaupun Tuhan Yesus tahu itu belum musimnya, tapi dia tidak merespon dan mengenal penciptanya. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon itu mati, lalu pohon itu mati. Hal apa yang kita bisa pelajari dari situ? Perkataan kita memiliki kuasa. Ada kuasa yang dilepaskan. So, perhatikan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita memberkatakan firman Tuhan, sehingga efek yang memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Nah, lalu dikatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Artinya teman-teman, ini adalah dikatakan mereka mengikatkan perjanjian. Perjanjian kita sebagai umat Allah hanya dengar dan taat. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Kenapa? Iya, dialah sang pencipta, dialah sang sumber. Kita hanya ngikutin aja, hanya ngekorin gitu, hanya ngikutin. Bukannya kucing yang ngejar ekor, betul, tapi ekor yang ngikutin kucing, betul. Sama kayak anjing. Kalau kita kan lucu ngeliatin anjing atau kucing ngejar ekornya sendiri gitu kan. Tapi pada aslinya ekor itu akan selalu ngikutin si anjing dan kucingnya kan. Nah, hal yang sama. Ketika kita berpikir bahwa harusnya kita mau Tuhan yang ngikutin kita, harusnya kita maunya begini Tuhan yang ngikutin kita, itu salah persepsi. Apa bedanya kalau kayak gitu? Apa beda kekristenan dengan dunia ini? Nah, jadi mari dalam Pentakosta ini kita pahami, ternyata menuju Pentakosta sangat penting bagi setiap kita untuk mendengar dan taat. Ini adalah dasar perjanjian. Ternyata darah perjanjian berbicara tentang penebusan yang abadi dan berbicara tentang ketaatan. Oke, ayat 8 dikatakan begini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menjengamkan kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Artinya teman-teman, menuju Pentakosta ini ternyata ngomongin namanya persiapan. Persiapan dengan dalam penebusan, dan namanya juga berbicara tentang yang namanya setiap bangsa harus mengingat perjanjian abadi. Bukankah Tuhan Yesus saat mau dikayu salib dia melakukan perjamuan kudus sebelum kata ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi. Halnya sama kan? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi setiap kita. Artinya apa?
Artinya, ada darah perjanjian yang menguduskan kita, yang melayakan kita, dan mengikat diri kita dengan Sang Pencipta. Karena ikatan yang terbentuk inilah, maka kita harus berjalan di dalam ketaatan. Bagaimana kita bisa mentaatinya? Artinya kita harus memaksa diri kita belajar, meninggalkan manusia lama kita, meninggalkan masa lalu kita, dan berjalan terus dengan iman sampai pada kita mencapai apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Haleluya. Teman-teman, jadi mari pada pagi ini saya encourage setiap kita. Mari, ada darah perjanjian Kristus atas hidupmu. Khususnya engkau anak muda, pada pagi ini saya ingatkan engkau, kenali, semakin mengenalilah penebusan Kristus itu. Kenapa? Karena dikatakan, darah Kristus itu mendamaikan kita. Jadi kita belajar namanya ada pendamaian dahulu. Pengudusan, pendamaian, pembenaran, lalu namanya kemuliaan. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Roma pasal 8. Sebentar ya, saya bukakan. Nah, yang Roma 8 ini tiba-tiba muncul. Tiba-tiba Tuhan katakan ini ada di Roma 8. Oke. Perhatikan ya, Roma pasal 8. Oke. Kita harus pahamin dulu bahwa kita kalau menerima janji Tuhan ya, dikatakan Roma 8 ayat yang ke 15 dulu deh, ayat yang 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, dan kamu menerima bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya apa, teman-teman? Kita harus pahami dengan jelas yang namanya ternyata dalam menuju masa Pentakosta kita harus pahami dengan jelas. Ingat, Pentakosta itu apa sih? Menerima janji Bapa, betul? Ya kan? Karena kalau kita baca di kitab Kisah Rasul, kata Tuhan Yesus adalah tunggulah, oke? Tunggulah janji Bapa itu, gitu ya. Nah, kita akan lihat di, Tuhan Yesus berbicara bahwa orang rasul-rasul tidak boleh keluar dari Israel. Mereka harus menunggu janji Bapa sampai apa yang telah Tuhan tetapkan itu. Oke, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kalau kamu menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Oke. Nah, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Oke, nah dikatakan lagi, kalau kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 3, kepada mereka yang menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Oke, nah perhatikan lagi ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kau dengar daripadaku, ayat 5. Sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi tidak lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya teman-teman, pada pagi ini ya teman-teman semua ya, pada pagi ini saya mau mengingatkan pada setiap kita untuk memahami. Pentakosta itu berbicara dengan janji Bapa. Artinya kita adalah anak yang telah dewasa dahulu. Jadi kita harus jadi dewasa dulu baru bisa menerima janji Bapa. Oke, karena tadi kalau kita perhatikan di Roma 8 ini adalah dari seorang anak, anak kecil, kita telah diselamatkan, telah ditebus, kita telah lahir baru, kita lahir lagi roh kita jadi seorang anak gitu kan, jadi seorang anak kecil. Kita mengalami pendewasaan sampai jadi dewasa rohani kita, sehingga kita berhak menerima janji Bapa. Ketika kita menerima janji Bapa, mengalami kuasa Roh Kudus, disitulah kita mulai menjadi saksi Kristus, maka kita akan siap menghadapi berbagai penderitaan bersama dengan Kristus. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita perhatikan lagi ya, pada Roma 8 ayat yang ke-29, sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka dibenarkan juga akan dimuliakannya. Artinya teman-teman, pada pagi ini saya mau encourage setiap teman-teman semua. Teman-teman adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Teman-teman adalah dipilih dari semula. Jadi teman-teman masih belum jadi, belum ada, udah dipilih Tuhan, lalu ada dalam bentuk
hasil sperma sperma dengan ovum tadi, setelah menjadi itu kalian mulai membentuk diri, dan dari sanalah kalian akan diproses, dan kalian dari sana kalian telah ditetapkan Tuhan, dikatakan di ayat 30 ini, ya, setelah kalian dipanggil ditetapkan Tuhan, lalu kalian dalam proses hidup kalian mengalami pembenaran oleh Tuhan. Apa dibenarkan? Oleh darah Yesus. Kalian mengalami pembenaran ya Tuhan. Kalian akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas kalian. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu terbit atas setiap kita? Kemuliaan Tuhan akan terbit ketika kita semakin bertumbuh dan mengalami penggenapan janji Bapa. Jadi teman-teman, kemuliaan Tuhan atau janji Bapa yang di dalam Roh Kudus itulah yang akan kita terima pada saat Pentakosta. Amin. Jadi Pentakosta artinya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Namun bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mulai menjadi dewasa rohani kita? Kalau kita tidak memandang lagi pada penebusan Kristus, karena oleh darah Yesus setiap kita diampuni, didamaikan, dibenarkan, dikuduskan. Oke. Lalu terus sampai glorification, sampai kita dimuliakan. Apa itu bukti kemuliaan Tuhan? Manifestasi hadirat Allah semakin kuat di dalam hidup kita. The favor of God semakin kuat di dalam hidupmu. So, mari pada pagi ini saya encourage setiap teman-teman semua untuk yang namanya carilah Tuhan. Terus kejarlah Tuhan. Terus yang namanya teman-teman semua rendahkan hatimu dan terus makan firman Tuhan. Dan semakin intim dengan Tuhan, dewasakan rohmu. Dewasakan rohmu. Baca dan dengarkan firman Tuhan itu bukan dengan lagu-lagu dunia. Apa yang kamu dengar akan mempengaruhi hidupmu. Itu adalah hasil penelitian. Kalau teman-teman mendengarkan lagu dunia, tahukah ada lagu-lagu yang kalian dengarkan akan mempengaruhi hidupmu, dan kalian akan jadi seperti apa yang dalam lagu itu. Dan lagu itu akan mempengaruhi mood kamu dan hormonal-hormonal badan kamu. Drama-drama yang kalian tonton akan mempengaruhi siklus hidupmu. So, mari stop dengar atau tonton hal-hal yang tidak alkitabiah, dan mari mulai mengikuti, mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti firman Tuhan saja. Oke, teman-teman semua, dan saya deklarasikan pada pagi ini, setiap teman-teman akan semakin mengalami kuasa penebusan, setiap teman-teman akan mengalami anugerah Tuhan, dan setiap teman-teman akan semakin bertumbuh, berbuah, dan semakin teman-teman akan mengalami pengakaran yang semakin kuat. Teman-teman akan semakin naik dan bukan turun, teman-teman akan menjadi kepala dan bukan ekor, karena teman-teman akan mengalami kemuliaan Tuhan dan mengalami Pentakostanya. Teman-teman akan semakin mengerti siapa dirimu dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu, saya deklarasikan pada pagi ini, apapun yang kalian kerjakan, kalian akan melihat manifestasi yang namanya perkenanan Tuhan dalam hidupmu, sehingga semuanya akan menjadi berhasil adanya dan baik adanya. So, saya lepaskan berkat imam atas hidupmu. The Lord bless you and keep you. He shines upon you and be gracious to you. He turn his face toward you and give you shalom. Jadi, saya lepaskan shalom Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus, yang saya deklarasikan bahwa darah Yesus memproteksi tubuh, jiwa, roh, alam sadar, dan alam bawah sadarmu. Dan setiap teman-teman yang sakit saat ini, saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Tidak ada lagi sakit penyakit atas hidupmu. Di bulan Iyar ini kalian akan melihat Jehovah Rafa, Allah penyembuh, bekerja atas hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus, saya lepaskan ini semua. Haleluya. Oke, sampai ketemu semua teman-teman. Bye-bye. God bless you all.